Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati, MPD, selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalma Nindya Pangestika dengan NPM 2013031002. Izin, di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari peranan akuntansi sektor publik. Mengapa sih pentingnya peranan akuntansi sektor publik, khususnya dalam era digital? Kenapa demikian? Jadi, kita harus paham terkait peranan tersebut, karena menurutnya sistem akuntansi sektor publik ini dapat menjadi kolaborasi dengan era masa kini dan masa teknologi digitalisasi. Hal ini menjadikan peranan penting untuk praktisi dalam penerapan inovasi yang disebut dengan Artificial Intelligence atau disebut dengan AI. Yang ini nantinya dapat menghadirkan pedoman akuntansi akurat dalam basis teknologi dapat mengurangi margin kesalahan untuk pembuatan laporan akuntansi sektor publik dan juga menjadikan pengetahuan aktivitas dari era kejahatan yang berkembang di era sekarang khususnya dalam penerapan era digital untuk akuntansi sektor publik. Selanjutnya, peranan akuntansi sektor publik. Sebelum era reformasi, peranan akuntansi sektor publik menjadi kurang efisien dan jauh tertinggal dari sektor tersebut. Setelah era tersebut berjalan seiringnya, era reformasi menjadi tutunan peningkatan kinerja sektor publik yang sangat berorientasi pada terciptanya good public and corporate governance, karena sektor publik memiliki peranan strategis untuk perwujudan dari akuntansi tersebut. Pada hal ini, nantinya menjadi 3 pokok bahasan yang sangat terutama, yaitu Public Sector Accounting Management, yang kedua, Public Sector Financial Accounting, dan yang ketiga, Public Sector Audit. Selanjutnya, definisi akuntansi sektor publik secara umum. Dan di sini, sektor publik merupakan pelayanan publik dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Sedangkan prosesnya tersebut dapat melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan untuk informasi ekonomi kepada pemakai laporan akuntansi sektor publik. Dengan demikian, Public Sector Accounting dapat melakukan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka dapat bekerja sama dengan pengaruh lembaga-lembaga publik yang sangat meliputi di sebagai sektor-sektor tersebut. Selanjutnya, peran akuntansi sektor publik era digital. Di era saat ini, mengapa sih akuntansi sektor publik perlu diterapkan? Karena pada dasarnya, kondisi dinamika perubahan tersebut dapat melakukan perubahan baik dari sinergi penempatan dan pemanfaatan pengetahuan yang nantinya dapat dilakukan di ilmu akuntansi dan dapat melakukan tuntunan untuk terus beradaptasi. Perubahan tersebut menjadi ketahanan perusahaan dengan melakukan perusahaan untuk melakukan penahapan dan beradaptasi yang nantinya dapat menjadikan adaptif dan merespon segala sumber perubahan yang ada ataupun yang terjadi dalam era digital. Ketika terjadi perubahan tersebut, nantinya transformasi era digital menjadi struktur organisasi yang berbudaya organisasi serta kepemimpinan dari peranan kemampuan karyawan. Dan perusahaan akan melakukan transformasi digital untuk penyusunan strategi respon atau akuntan dapat memahami perkembangan teknologi yang akan diketahui dalam perkembangan teknologi terkini dan membantu perusahaan menjadikan perusahaan tersebut menjadi strategi respon. Selanjutnya, contoh dari peranan digital yang dapat dimanfaatkan dari akuntansi sektor publik. Di area value creation, akuntan bisa menggunakan big data atau data analisis untuk melakukan organisasi lebih bermutu. Selain itu juga, akuntansi berperan dalam structural change atau membuat organisasi dalam melakukan pemanfaatan perubahan dari teknologi tersebut. Contohnya, bahwa transformasi digital melakukan akuntansi pemrosesan hutang piutang. Nah, di sini nantinya perusahaan melakukan digitalisasi dalam proses pengadaan dan peninjauan digitalisasi untuk proses audit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan kemampuan akuntan dalam melakukan aspek digital harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Selanjutnya, di sini ada pun peranan akuntansi sektor publik dalam era digitalisasi dalam konsep lain, terbagi menjadi dua, yaitu memberikan informasi bagi manajemen untuk melaporkan tanggung jawab dan mengelola tepat secara efektif untuk melakukan sumber data digitalisasi dan menjadikan wewenang akuntansi sektor publik. Yang kedua, memberikan informasi dan pengalaman dalam pengelolaan secara ekonomis serta kooperasi dalam alokasi sumber daya yang terpercaya dan melakukan tahapan sesuai dengan informasi sektor publik di era digital. Dan selanjutnya, di sini saya juga menjelaskan dari peranan akuntansi sektor publik dalam pembelajaran. Akuntansi sektor publik identik dengan akuntansi pemerintahan. Lain halnya, di sini juga tidak salah, tetapi akuntansi sektor publik juga sebenarnya lebih luas dari sekedar akuntansi pemerintah. Cakupannya untuk akuntansi sektor publik di dalam dunia pendidikan atau pembelajaran itu dapat dilakukan di pengelolaan akuntansi pendidikan sekolah dengan peranan untuk pembangunan negara jangka panjang dalam pengelolaan akuntansi yang lebih akurat serta memberikan informasi yang benar untuk menunjang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi di sekolah-sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan juga dalam akuntansi akan menghasilkan efisiensi dan sisi pembelajaran untuk melakukan pembiayaan serta pengalokasian dari sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, dalam pembelajaran ekonomi untuk melakukan dunia pendidikan. Terutama, bidang ekonomi merupakan bidang yang juga mempelajari ilmu akuntansi. Nah, hal ini sangat beragam. Salah satunya yaitu sebagai laporan pertanggungjawaban dan juga laporan keuangan untuk wujud transparansi dari sekolah dan melakukan kebutuhan yang terdapat di sekolah serta meninjau untuk setiap peserta didik ada dilakukan pihak nantinya dalam pembijakan, menentukan, dan membangun serta mengelola pembelajaran di sekolah. Dalam tahapan tersebut, akuntansi pendidikan juga berperan penting untuk melakukan identifikasi mengukur bukti catatan transaksi yang ada dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Proses tersebut nantinya dapat melakukan pengelompokan dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Hal ini juga penyusunan laporan melakukan surplus defisit yang dilakukan dalam pembelajaran ekonomi, salah satunya dengan melakukan penyusunan terkait dari laporan neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau disebut dengan CALK. Cara mensinergikan dalam pembelajaran ekonomi, akuntansi sektor publik menginternalisasikan dalam penerapannya dan mengimplementasikan dari pembuatan salah satunya yaitu dikolaborasikan dengan era digital. Hal ini, akuntansi sektor publik telah melakukan penerapan dalam pembuatan aplikasi dengan basis nilai-nilai aneka dan nilai positif tentunya dan semakin ditingkatkan dalam kolaborasi tersebut. Harapannya, dalam alokasi aplikasi tersebut nantinya dapat diinternalisasikan dan dapat membentuk realitas sosial yang positif di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, karena dapat menjadi pengalaman baru serta dalam penerapan tersebut menjadikan dasar aplikasi diterapkan. Nah, aplikasi aneka tersebut memiliki dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu dan anti korupsi, serta merupakan kedudukan dari nilai-nilai yang terkaitan dari terwujudnya realitas bekerja ataupun kolaborasi dari akuntabel, berintegritas, dan profesional. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan mengajar dan peserta didik menjadikan pelayanan publik yang prima dan akhirnya mendorong terwujudnya visi dan misi unit di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dari peranan akuntansi sektor publik dalam era digital dan sinergi untuk penerapan dari akuntansi sektor publik di pembelajaran ekonomi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan tugas akhir video kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.